Kembali lagi di Anyus Malam pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia belakangan menjadi sorotan. Terbaru seorang warganet yang mencuit tentang polisi mendapat ancaman hingga peretasan akun. Warganet dengan akun Twitter @fchkautsar mencuri perhatian publik setelah mencuit kritikan terhadap polisi. Fahrial, si pemilik akun, sebelumnya mempertanyakan mengenai polisi se-Indonesia bisakah diganti salah satu satpam bank swasta. Namun cuitannya berimbas panjang. Fahrial mengaku mendapat berbagai ancaman kekerasan melalui pesan di Instagram. Tak hanya itu, akun Twitternya juga ada yang berusaha meretas. Belum selesai dari ancaman di medsos, pemilik akun juga menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Bahkan nomor yang digunakan hanya untuk paket data internet juga mendapatkan telepon. Fahrial sendiri mengaku tidak bermaksud mendiskreditkan instansi tertentu. Sementara di berbagai kesempatan, Polri menyatakan tidak anti terhadap kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Selanjutnya pemirsa, Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SafeNet, mendeteksi masifnya ancaman terhadap pemilik akun Twitter Fahrial Kautsar, bahkan hingga pembunuhan. Selain ancaman, upaya peretasan juga dilakukan terhadap akun Fahrial Kautsar. Sebagai organisasi membantu melindungi akun yang dimilikinya dari ancaman-ancaman yang dia dapat. Ya. Jadi fokus pertama atas permintaan tersebut adalah memprioritaskan keamanan dari Fahrial Kautsar. Nah, kenapa dia meminta fokus pada keamanan? Karena memang mendapat ancaman yang kami sebut dengan serangan-serangan digital. Dari laporan kami mendapat ada 150 akun yang mengancam diri Fahrial Kautsar, dan ada beberapa yang memberi ancaman yang cukup jelas, bersifat ancaman fisik. Jadi akan diputus batang lehernya atau diserang di tengah jalan. Lalu juga ada beberapa serangan lainnya dalam bentuk teror telepon gelap, menggunakan nomor-nomor yang disebut dengan nomor parpol, nomor burner dari luar negeri dengan kepala kode negara luar negeri, dan ada nomor lain juga yang kita tidak menemukan register atas nama siapa. Lalu selain itu, kami juga menerima bahwa gangguan ini diikuti dengan upaya untuk meretas akun Twitter dari Fahrial Kautsar. Jadi atas 3 langkah ini kita melakukan sejumlah perlindungan untuk Fahrial Kautsar. Fokusnya adalah keamanan dirinya dari serangan-serangan digital. Selanjutnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menyentil sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN dengan kondisi keuangan yang sakit. Presiden heran BUMN yang sakit justru mendapat suntikan modal dari negara. Presiden meminta BUMN yang sakit ini untuk ditutup saja. Dalam pengarahan bersama Direktur BUMN di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo meminta agar Kementerian BUMN menutup perusahaan milik pemerintah yang tidak efektif atau guram. Jokowi menyebut pemberian perlindungan melalui penyertaan modal negara mengurangi nilai yang dibangun BUMN. Salah satunya nilai kompetisi yang membuat perseroan tidak bisa bersaing mengambil resiko. Presiden meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak memberikan pendanaan bagi perusahaan dengan kondisi keuangan yang sekarat. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi, itu udah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu. Menurut data Kementerian BUMN, ada 7 perusahaan plat merah yang akan dibubarkan, yaitu PT Kertas Leces, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Industri Gelas, hingga PT Kertas Kraft Aceh. Kemudian PT Isaka Karya, PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional, dan PT Industri Sandang. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, KPK masih mendalami temuan uang 1,5 miliar rupiah di dalam mobil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza saat penangkapannya Jumat lalu. Uang ini diduga merupakan suap dari Direktur PT Selaras Simbati Nusantara yang akan diserahkan ke Dodi. KPK telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Rudin dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Saat penangkapan Dodi di lobi sebuah hotel di Jakarta, KPK menemukan uang sebesar 1,5 miliar rupiah di mobil Dodi. Selain itu, KPK juga menyita uang 270 juta rupiah saat penangkapan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori di kantornya. Kini KPK masih mendalami asal uang yang diduga adalah sebagian dari komitmen fee dari Direktur PT Selaras Simbati Nusantara Suhandi kepada Dodi. Total komitmen fee adalah sebesar 2,6 miliar rupiah. Total komitmen fee yang akan diterima oleh daerah dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar 2,6 miliar. Sebagai realisasi pemberian komitmen fee oleh SUH atas dimenangkannya 4 proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada daerah melalui HM dan EU. Dalam kasus dugaan suap pengadaan infrastruktur, Suhandi menjadi tersangka penyuap. Sementara Herman Mayori dan Kabid SDA PPK Dinas PUPR Edi Umari menjadi perantara suap ke Dodi. Suap dilakukan Suhandi untuk mendapatkan 4 proyek di Kabupaten Musi Banyuasin. 4 tersangka ditahan selama 20 hari terhitung 16 Oktober 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Yogyakarta ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah pada libur akhir pekan dan Hari Maulid Nabi Muhammad. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di iNews Malam.